Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita siang edisi spesial memperingati hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Punya ruang isolasi, jadi donan yang paling lengkap untuk saat ini itu ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Inovasi barang penting, Bakori Malang Peduli Stunting bentuk upaya nyata untuk terjun langsung menurunkan angka stunting di wilayah kerja Bakori Malang. Saudara, itulah dua topik utama yang akan kami rangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya dalam berita siang edisi hari ini, Kamis tanggal 5 September 2024. Di edisi spesial memperingati hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini ada pembaca berita Kepala Bakorwil 3 Jawa Timur di Malang, Bapak Asep Kusdinar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Kita buka kabar pertama, miliki fasilitas terlengkap dan memadai. Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, jadi rujukan utama dalam penanganan kasus Mpox di Malang Raya. Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang menjadi rumah sakit rujukan paling lengkap dan memadai untuk penanganan pasien positif monkeypox atau cacar monyet atau biasa disingkat Mpox di Malang Raya. RSSA sudah mempunyai standar ruang isolasi dan peralatan pemeriksaan layaknya seperti penanganan COVID-19. Menurut Ketua Tim Kerja dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Suyatno, meskipun belum ditemukan positif kasus Mpox, sebenarnya di Kabupaten Malang sudah menyiapkan beberapa fasilitas kesehatan atau Vaskes yang memiliki ruang isolasi. Dari 39 puskesmas, ada 10 puskesmas yang sudah memiliki ruang isolasi, namun memang tidak selengkap RSSA. Mpox membutuhkan penanganan dengan prosedur seperti COVID-19 yang mengharuskan adanya ruang isolasi dan standar layanan klinis Mpox. Yang mencontohkan satu kasus yang sempat dicurigai Mpox di Kabupaten Malang beberapa saat lalu, sempat diterima dan singgah di klinik, akhirnya dirujuk ke RSSA. Bahkan Dinkes Kabupaten Malang juga melakukan penyelidikan epidemiologi sampai Tulungagung, Sidoarjo, dan Surabaya untuk mencari kontak eratnya yang terindikasi atau suspek Mpox. Ada 8-15 orang dinyatakan tidak ada gejala Mpox. Ia mengingatkan gejala monkeypox atau Mpox yang perlu dicermati adalah demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak atau selangkangan, atau menggigil kedinginan, kelelahan, dan muncul ruam. Positif tetap harus kita rujuk ke rumah sakit yang memang sudah memadai untuk penanganan penyembuhan terhadap Mpox. Karena memang Mpox itu dibutuhkan sama seperti COVID, harus punya ruang isolasi. Jadi donan yang paling lengkap untuk saat ini itu ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Pemeriksaan akan dilanjutkan pengujian dengan pengambilan sampel dengan cara mengusap lesi kulit atau mulut dan kulit sekitar mulut. Bahan lesi adalah jenis sampel terbaik dan kemungkinan besar memberikan hasil tes yang akurat. Penyedia layanan kesehatan mungkin akan mengusap lebih dari satu lesi pasien. Esti Sulistia melaporkan. Bergeser ke Kota Blitar. Jumlah pendaftar CPNS di Kota Blitar tembus 2.216 orang. Selengkapnya disampaikan Osa Ahmad. Berikut ini. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Blitar, jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil CPNS 2024 tembus mencapai 2.216 orang. Padahal kota seleksi CPNS 2024 di Kota Blitar hanya 96 formasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Blitar, Kusno. Dari 2.216 pendaftar yang sudah melakukan submit, sebanyak 916
bebas pendaftar. Kusno menyebut pendaftar yang sudah melakukan submit artinya tidak bisa lagi mengubah dokumen persyaratan. Masa pendaftaran seleksi CPNS 2024 akan ditutup pada Jumat 6 September 2024 dan selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi. 96 formasi, 297, artinya P3K-nya nanti akan ada 201 formasi. Perlu diketahui, Kota Blitar mendapat kuota formasi seleksi CPNS 2024 sebanyak 297 formasi, dengan rincian 96 formasi untuk CPNS dan 201 formasi untuk P3K. Program Barang Penting Bakori Malang Peduli Stunting menjadi salah satu strategi Bakori 3 Malang untuk akselerasi penurunan stunting di Malang Raya. Berikut laporan Arga Saputra. Bakorwil 3 Malang turut mendukung program prioritas kesehatan Jawa Timur, yaitu percepatan penurunan stunting melalui aksi peduli stunting dalam suatu program bernama Bakorwil Malang Peduli Stunting atau Barang Penting. Kepala Bakorwil 3 Malang Asep Kusdinar mengatakan bahwa pada akhir 2023, Bakorwil 3 Malang dinobatkan sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD Top Inovasi Publik tingkat Jawa Timur pada pameran inovasi pelayanan publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023. Program unggulan Bakorwil 3 Malang ini sangat membantu upaya pemerintah menekan angka stunting di bawah 14% sesuai target pemerintah provinsi tahun 2024. Alhamdulillah, inovasi barang penting Bakori Malang Peduli Stunting bentuk upaya nyata Bakorwil 3 Malang untuk terjun langsung menurunkan angka stunting di wilayah kerja Bakori 3 Malang telah mendapatkan penghargaan top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur. Selain melakukan sosialisasi secara intens, Bakorwil 3 Malang mencoba menggandeng beberapa perusahaan yang produknya dapat mendukung program penurunan stunting melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2024 ini juga telah berhasil menjalin sinergi bersama PT Indofood, PT Carun Pokpan Indonesia, dan PT Greenfield dalam menyalurkan CSR-nya berbentuk bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT yang terdiri dari sembako, susu UHT, telur, dan bubur balita pada sejumlah kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Blitar. Ini berkat kerjasama dan kolaborasi yang apik seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, serta perusahaan-perusahaan penyalur CSR. Penyebarluasan peran CSR ini sangatlah strategis memberikan manfaat pada masyarakat. Maka saya harapkan program seperti ini dapat diterapkan ke seluruh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, Barang Penting tidak sekedar diluncurkan begitu saja. Sebaliknya, Bakorwil 3 Malang bersama seluruh kepala daerah yang ada di wilayah Bakorwil 3 Malang bahu-membahu menjalankannya. Kita ke Pasuruan. Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rudi Saladin, tinjau operasional Sumur Bor Program TNI Manunggal Membangun Air atau TMMA. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin berkunjung ke Kabupaten Pasuruan Rabu petang kemarin. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka meninjau operasional sumur bor dan pompa air di Dusun Sedengan Kidul, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso. Menurutnya pembangunan sumur bor dan lainnya merupakan bagian program TNI Manunggal Membangun Air atau TMMA, di mana tandon air yang dibangun berkapasitas 5.300 liter dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar, utamanya 176 kepala keluarga di dusun tersebut. Ia berharap agar warga ikut menjaga dan merawatnya dengan baik, terutama menjaga sumur agar tetap bersih dan dapat memberikan manfaat yang terus berkelanjutan. Saya sengaja berkunjung ke Pasuruan, khususnya di Dusun Sedengan Kidul, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, untuk melihat pembuatan sumur bor untuk pengadaan air bersih. Alhamdulillah, dalam 2-3 bulan terakhir ini sudah bisa diselesaikan oleh Pak Dandim beserta jajaran, dibantu oleh masyarakat, kemudian rekan-rekan dari instansi lain seperti dari jajaran Polri, kemudian adik-adik Karangtaro dan lain-lain. Alhamdulillah ini sudah jadi, bisa bermanfaat untuk sekitar 176 kepala keluarga yang sudah dibagi sektor-sektor airnya. Tadi kita juga melihat salah satu rumah sudah bisa juga dialiri air bersih. Sementara itu, Kepala Desa Arjosari Kuswadi Aminoto mengaku bersyukur sebab kini warganya dapat menikmati air bersih.
Selama ini air-air yang keluar dari sumur warga kualitasnya kurang bagus. Bukan hanya untuk pemukiman warga, aliran air dari tandon juga dipergunakan untuk 3 musola dan 1 masjid. Sebelum adanya tandon ini Pak, yang jelas kita tuh pakai per kepala keluarga sendiri, airnya kurang memenuhi syarat, dalam artian tidak di atas standar. Alhamdulillah dengan adanya PMA ini, ABRI Manunggal Air ini, alhamdulillah warga saya 176 KK tercover juga dengan 3 musola dan 1 masjid, itu sudah terairi dari air ini. Selain Pangdam, hadir pula Danrem 083 Baledika Jaya, kemudian Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidiasa Songko, dan Dim 0819 Pasuruan, serta Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Iswara. Emil Akbar melaporkan. Informasi selanjutnya, menjelang hari Radio 11 September, LPP RRI Malang gelar Bansos di Pondok Lansia. Hanum Oktopia melaporkan selengkapnya. Menjelang peringatan Hari Radio ke-79 pada 11 September 2024 mendatang, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang melakukan bakti sosial di Pondok Lansia Kisah Nyata dan Jeritan Hati atau KNDJH di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kepala LPP RRI Malang Tri Umi Setiawati mengatakan kunjungan ke Pondok Lansia ini sebagai upaya untuk mendekatkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dengan masyarakat. Melalui upaya berbagi ini, Umi berharap ke depan LPP RRI Malang bisa semakin jaya dan bisa melayani publik serta masyarakat dengan maksimal. Intinya, usia kami sudah memasuki usia 79 tahun. Insya Allah dengan berbagi bersama simbah-simbah, eyang-eyang yang ada di sini, semoga Radio Republik Indonesia mohon doanya semakin jaya, semakin bisa melayani publik dan masyarakat secara maksimal. Kita bisa terus saling berbagi untuk masyarakat. Pengurus Pondok Lansia KNDJH Suparti mengapresiasi RRI Malang berbagi ini. Di pondok yang dibangun sejak 7 tahun lalu ini ada 33 lansia dengan usia tertua 92 tahun yang tinggal dengan 8 pengasuh. Para lansia rata-rata tinggal sebatang kara alias tidak memiliki keluarga dan tidak punya tempat tinggal. Penghuni Pondok Lansia ini tidak hanya berasal dari Malang namun juga ada yang dari beberapa di daerah Jawa Timur, Samarinda, bahkan ada yang dari Papua. Suparti menjelaskan bahwa di Pondok Lansia ini para penghuninya rutin melakukan berbagai kegiatan mulai dari senam, pengajian hingga pemberdayaan masyarakat seperti membuat kerajinan tangan. Jadi mbah-mbahnya ini kalau ada tamu kita bantu kayak wonten sing nyambangi ngoten lho. Dadi ini artine niku bunga. Di sini ada 33 mbah. Pengasuh kita ada 8. Di sini berdirinya sudah hampir 7 tahun. Tapi untuk pengisian mbah-mbahnya 6 tahun. Supangat, salah seorang penghuni Pondok Lansia KNDJH, mengaku senang bisa mendapatkan kunjungan perwakilan angkasawan dan angkasawati RRI Malang. Pria berusia 81 tahun ini mengaku sudah hidup sebatang kara karena keluarganya telah meninggal saat bencana lumpur lapindo beberapa tahun lalu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI digital melalui smartphone Anda. Beralih ke kabar olahraga. Prestasi Salsabila yang meraih 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 dinilai cukup luar biasa. Berikut informasi selengkapnya. Prestasi yang diraih oleh atlet senam asal Kabupaten Malang Salsabila Hadi Pamungkas di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 di Aceh dan Sumut dinilai cukup luar biasa. Pasalnya atlet Kabupaten Malang yang memperkuat Jawa Timur tersebut mampu menyumbangkan 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Pembina Persani Kabupaten Malang Rosidin mengatakan memang talenta Salsabila ini sudah terpantau sejak kecil. Bahkan atlet ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Untuk itu selama melakukan latihan di Gor Karisma Turen memang cukup terlihat Salsabila
Salsabila mempunyai gerakan yang menjanjikan dan terbukti memunculkan prestasi yang luar biasa. Menurut Rosidin, memang keberaniannya Salsa terlihat ketika berlaga di POR SD, kemudian ikut di U2SN dan juga sampai menuju di studi eskul yang digelar di Malaysia dan meraih prestasi dengan medali emas. Mulai kecil latihan di sini, proses latihannya dia memang betul-betul sangat potensi sekali. Postur tubuhnya juga bagus. Dimulai ketika itu akhirnya keberaniannya mulai kelas 1 akhirnya bisa ikut POR SD, kemudian di PU2SN dan juga sampai menuju di Malaysia dia juara dapat emas, kemudian di POR Blok 2 medali emas, kemudian masuk PON yang kemarin di Papua dapat 2 medali perak. Untuk yang PON yang sekarang ini dapat 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Pria yang juga menjadi pelatih Persani Kabupaten Malang menambahkan jika memang progres prestasi Salsabila ini cukup bagus dengan torehan medali di beberapa event kejuaraan. Terbukti mampu meraih medali emas di ajang Poprov Jawa Timur, kemudian di PON Papua mampu meraih 2 medali perak, dan di PON Aceh Sumut saat ini mampu meraih 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Ferry Ardiansyah melaporkan. Ya, baik pendengar, sebelum menutup Warta Berita Siang spesial memperingati hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September 2024 mendatang, kita mau berbincang ini bersama dengan presenter tamu pembaca berita edisi khusus yang kita undang langsung hadir di studio RRI Malang, Bapak Asep Kusdinar, Kepala Bakorwil 3 Jawa Timur di Malang. Bagaimana Bapak? Ya, baik-baik saja. Oke, nah ini gemetar sebenarnya. Menjadi pembaca berita ini untuk pengalaman pertama atau mungkin sudah pernah sebelumnya, Pak? Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Pada saat kita undang menjadi pembaca berita, apa yang ada di pikiran Bapak? Iya, sempat kaget juga sih. Apa bisa nggak sih kan gitu. Ternyata soalnya belum pernah. Belum pernah. Itu aja masalahnya. Oke, jadi tegangnya karena belum pernah ya Pak ya. Artinya next time kalau kita undang lagi sudah lebih siap pastinya ya Pak ya. Iya, siap lah. Oke, baik. Nah, penting untuk mendukung lah, pastinya. mendukung RRI-nya. Oh, luar biasa. Ini Pak Asep ini kan sering juga kita bekerja sama begitu ya, RRI bekerja sama dengan Bakorwil 3. Nah, Pak Asep ini adalah Kepala Bakorwil 3 Jawa Timur di Malang, betul ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin di antara pendengar juga ada yang masih masih asing begitu Pak dengan tupoksi dari Bakorwil. Mungkin Pak Asep bisa gambarkan. Wah, ini hari ini outfitnya oke juga loh Pak. Kayaknya kalau saya manggil Pak Asep nggak enak gitu, harus Kang Asep mungkin begitu ya Pak. Ya kebetulan saya orang Sunda. USA, orang Sunda asli. Orang Sunda asli, baik. Ya panggilannya biasanya untuk laki-laki Kang Asep, baik. Yang di bawahnya mungkin Rai atau di situ. Oke. Baik ya. Bakorwil 3 Malang ini merupakan Bakorwil Jawa Timur lah, merupakan bagian dari Bakorwil Jawa Timur. Sebenarnya peran fungsinya sama aja, 5 Bakorwil itu. Ya. Jadi pada intinya Bakorwil Malang ini ya, ini adalah perpendekan atau perpanjangan tangan lah, bisa katakan. Jadi untuk memendekkan rentang kendali peran fungsi dari gubernur di wilayah di situ. Jadi kita ini ya di Bakorwil Malang itu ya bisa dikatakan sebagai intelijennya ya, sebagai penyedia berita juga kan di situ. Jadi dan tentunya mendukung giat-giat gubernur, terutama untuk peran fungsi GWPP. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ya. Dan juga selain itu kita juga mendukung peran fungsi dari OPD teknis Provinsi Jawa Timur di situ. Contohnya tadi ada barang penting. Iya. Bakorwil 3 Malang Peduli Stunting. Nah, itu sebenarnya peran fungsi dari Dinas Kesehatan. Nah, di wilayah jadi kita support juga gitu. Dinas OPD teknis Dinas Kesehatan tersebut di situ. Nah, selain itu kita juga mendukung peran fungsi pemerintahan daerah ya di situ. Jadi kaitan dengan pemerintahan umumnya di wilayah masing-masing di situ. Kalau Bakorwil 3 Malang itu ada 9 kabupaten kota yang dikoordinasikannya ya. Mulai dari Blitar di sana,
Jadi kabupaten Kota Blitar, Kabupaten Blitar, kemudian Malang Raya juga, Malang Raya, ya. Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Betul. Batu. Kemudian Pasuruan juga, Baik. Kabupaten Kota Pasuruan, ya. Kemudian Surabaya, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Oke. Di situ. Baik. Nah, selain itu juga ya kita juga tentunya mendorong potensi-potensi yang ada di wilayah di situ. Nah, seperti kemarin kami mengadakan Bromo Marathon, ya, event Bromo Marathon, ya. Nah, kita support, ya, itu mensupport Kabupaten Pasuruan dan juga kawasan Bromo tentunya di situ. Jadi di situ ada wisatanya yang harus kita support, ya. Jadi kawasan Bromo itu kan merupakan situs lah. Ya. Yang sudah ditetapkan oleh lembaga internasional UNESCO, ya, pada tahun 2015, ya, sebagai cagar biosfer, ya. Harus kita support tentunya oleh semua pihak di situ, ya. Nah, makanya kita turun jadi Bakorwil, ya, di situ. Dan selain itu di situ ada yang unik juga, ada suku Tengger lokal, ya, yang perlu kita lestarikan juga, baik budaya, sosial, ya. Dan juga kita support juga ekonominya, gitu. Kita support UMKM yang ada di wilayah Tengger di situ. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, baik. Kalau tadi Anda sempat menyimak berita siang, itu kan kita dengar melalui warta berita itu ada program barang penting. Jadi barang penting itu adalah Bakorwil Malang Peduli Stunting. Oke. Nah, selain itu Pak, mungkin ada program-program kerja, agenda kegiatan dari Bakorwil 3 Malang yang saat ini menjadi fokus utama begitu Pak. Kita juga ada program Patas Merah, ya. Jadi ada percepatan aksesibilitas, ya. Ini harus disingkat-singkat, ya. Konektivitas, ya, wilayah. Baik, gitu. Patas Merah namanya, ya. Kita mensupport 2 kerjasama yang sudah berjalan di sini. Untuk Malang Raya itu ada KSB, kerjasama Malang Raya Maju Bersama. Baik. Kita fasilitasi MOU-nya. Jadi di situ ada 3 wilayah. Jadi ada Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Nah, jadi bagaimana mensupport, ya, agar pembangunan di ketiga wilayah tersebut jadi semakin maju, semakin pesat di situ. Baik. Tentunya dari segala bidang, gitu. Dan untuk mengikatnya, ya, kita support juga PKS-nya antar wilayah tersebut. PKS itu perjanjian kerjasama, gitu, di semua sektor tentunya di situ. Dan selain itu, kita juga memfasilitasi kerjasama kawasan Bromo. Kalau itu sampai 7 kabupaten kota plus 1 provinsi di situ. Baik. Yang tentunya yang berbatasan langsung dengan kawasan Bromo di situ. Ada Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Probolinggo, dan supportnya dari kota tentunya harus, ya. Ada Kota Malang, ya. Ada Kota Probolinggo, ya, di situ. Ada Kota Pasuruan di situ. Sama dengan KSB Malang Raya di situ. Kita support urusan pembangunannya di situ dalam segala sektor, gitu. Jadi legalitasnya, ya, itu harus ada PKS antar mereka di situ. Perjanjian kerjasama itu tadi, ya. Nah, ada beberapa program-program yang menjadi fokus dari Bakorwil 3 Malang. Tadi ada barang penting, ada Patas Merah, dan masih banyak lagi program-program lainnya dari Bakorwil 3. Nah, berdasarkan program-program itu Pak, ini kan RRI dengan Bakorwil ini kan juga sudah lama sebenarnya kerjasama begitu ya Pak ya. Nah, apa kira-kira yang bisa semakin kita kolaborasikan ini ke depan antara RRI dengan Bakorwil 3 Jatim di Malang? Kita dalam mensupport suatu program, ya, program kegiatan tentunya ada strategi. Nah, strategi yang kita terapkan adalah strategi Strahelik, ya. Jadi itu ada strategi Helik ini, ya, ada multi pihak yang terlibat di situ, ya, termasuk RRI itu, karena RRI masuk dalam media kan di situ. Ada media misalkan di situ, kemudian ada akademisi, ya, perguruan tinggi, ya, di situ kan. Kemudian ada juga masyarakat, ya, komunitas-komunitas di situ. Kemudian ada pemerintah daerah, ya, karena kita berada di wilayah, ya. Kemudian pemerintah pusat juga, ya, di situ.
Dan bila perlu nanti kita kalau kaitan dengan wisata travel bisa kan kita libatkan di situ. Baik. Nah, itu semua kita bagaimana membangun suatu tujuan gitu agar tercapai di situ. Oke. Dan terakhir ini Pak, tanggal 11 September, kurang lebih 1 minggu lagi nih kita mau ulang tahun ke-79. Usianya sudah 79 tahun Pak. Oh, alhamdulillah. Iya, dan ini usianya sama seperti negara Indonesia pastinya ya. RRI mau ulang tahun tanggal 11 September. Apa kira-kira doa harapan dari Pak Asep sebagai Kepala Bakorwil 3 Jawa Timur di Malang untuk RRI Pak ke depan, silakan. Ya, yang jelas doa terbaik lah untuk RRI ya. Semoga dengan hadirnya RRI ya, itu kan Radio Republik Indonesia, dimanapun berada ya, itu menjadi media yang semakin melesat ya dalam penyampaian ke masyarakat tentunya di sini, penyampaian yang ya baik untuk masyarakat, baik ekonomi, masalah sosial ya, masalah lingkungan dan sebagainya lah di situ. Oke. Nah, sebagai semangat kami juga Pak, termasuk juga saya pengen mengajak Pak Asep untuk sama-sama kita pekikan slogan RRI Pak. Sekali di udara tetap di udara. Baik, silakan Pak Asep. Untuk RRI ya, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Pak Asep dan pendengar, saya Miranti Rizky bersama dengan Kepala Bakorwil 3 Jawa Timur di Malang Bapak Asep Kusdinar serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan RRI sekali di udara, tetap di udara.